Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Alhamdulillah ya teman-teman, saya senang banget. Ini adalah hari kedua posisi warung saya berubah, tapi memang posisinya ini masih 80% proses renovasi ya teman-teman, karena memang ada beberapa rak yang memang belum datang yang saya akan pasang di dinding belakang kasir saya. Dan ini juga udah alhamdulillah banget, dengan tampilan baru ini juga menambah omset saya ya. Saya itu tidak nyangka banget ya teman-teman, karena niat saya itu hanya agar warung ini terlihat lebih padat barangnya, kemudian lebih rapi kita lihat ya, dan pembeli juga lebih mudah mencari barang ya, tidak perlu saya ambil-ambilkan. Tapi memang kalau posisi seperti ini kita itu harus ekstra memperhatikan pembeli yang belanja ya, karena memang rawan banget barang-barang hilang ya kalau memang warung itu pembeli sendiri yang mengambil ya. Tapi itu melatih kita untuk lebih berhati-hati menjaga warung sembako kita ya teman-teman. Posisi baru yang saya pilih seperti ini sebenarnya banyak plus minusnya ya. Untuk plusnya itu pembeli itu lebih mudah mencari barang ya, barang apa aja dia bisa ambil sendiri tanpa menunggu kita yang ambilkan. Terkadang kalau kita ambilkan itu kita tidak cukup satu orang ya teman-teman, apalagi kalau lagi rame pembeli itu maunya duluan ya, nggak mau ngantri dengan yang sudah pertama kali datang ke warung ya. Jadi walaupun dia datang terakhir tapi tetap mau dilayanin terlebih dahulu. Jadi kalau posisinya baru seperti sekarang ini, mereka bisa ambil sendiri tanpa ngantri ataupun menunggu pedagangnya mengambilkan produk yang mereka inginkan ya, kecuali kalau kayak rokok atau barang-barang yang memang sengaja saya simpan di kasir, memang mereka harus menunggu ya teman-teman. Atas mie biasa sok babe hamil sendiri atas sok babe hamil sendiri. bubuk ada iya mah. Dan setelah menggunakan metode seperti ini ya, pembeli juga lebih nyaman ya, katanya lebih enakan belanja seperti ini karena mereka lebih leluasa memilih produk yang mereka inginkan. Yang tadinya memang mereka cuma hanya ingin membeli Indomie atau mie instan, jadi kalau ngelihat produk-produk lain di depan mata mereka bisa ambil sendiri ya. Contohnya ya seperti sabun atau yang lain, yang tadinya mereka tidak ada niat untuk beli jadi mereka niat untuk beli ya teman-teman, jadi mereka ambil lebih banyak lagi. Dan alhamdulillah saya bukan ria atau gimana ya, dalam ini hari kedua setelah belum selesai, setelah sudah pemasangan rak, gondola dan pintu, memang omsetnya langsung naik drastis ya. Itu alhamdulillah banget. Jadi bisa dibilang mudah-mudahan cepat untuk balik modal ya, balik modal renovasi. Dan untuk posisi warung yang baru ini juga produk-produk yang saya jual semuanya rata-rata bisa terpajang ya teman-teman, karena kemarin itu kalau masih posisi yang lama itu produk yang saya beli yang tadi niatnya saya bayar kebanyakan itu masih tersimpan di gudang ya, paling hanya bisa saya keluarkan sebagai contoh satu piece ya, apalagi memang barangnya itu banyak banget. Dan hanya memilih beberapa produk aja yang memang kita pajang di depan ya. Tapi setelah posisinya berubah dan sedikit kita renovasi, ini mempermudah ya untuk penyusunan barang. Dan alhamdulillah produk-produk yang memang dari dulu itu susah keluarnya, setelah saya renovasi dan posisinya seperti ini, produk tersebut juga mulai keluar ya teman-teman, mulai ada yang beli. Dan alhamdulillah banget ya, karena memang itu bisa menambah omset kita ya teman-teman. Untuk room tour
warung saya ini nanti akan saya upload apabila rak barunya atau rak yang memang saya order ini sudah terpasang rapi dan sudah datang semua ya teman-teman. Untuk sekarang ini belum bisa saya buatin room tour. Kemungkinan besok saya akan upload video yang untuk tampilan terbarunya ya. Nanti saya akan upload untuk besok kemungkinan ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri nanti ya seperti apa. Memang sih tidak terlalu banyak perubahan, tapi ini masih bisa dibilang menguntungkan saya juga ya teman-teman, karena memang kalau mau perubahan yang besar memang harus dijebol sampai belakang, tapi ini kan kita masih sewa, kita hanya gunakan teras depan aja, kita hanya mendapatkan izin untuk pergunakan teras depan aja untuk usaha ya. Jadi kalau rumah induknya itu memang sama sekali tidak boleh dirubah bentuknya ya teman-teman. Sebagai penyewa yang baik itu ruko atau rumah, kita memang wajib banget merawat tempat yang kita sewa. Begitupun saya memang banyak banget ya pro kontra dalam hal saya renovasi warung saya ini, karena status saya di sini masih sewa ya teman-teman. Kenapa saya sewa tapi saya sudah berani merenovasi warung ini? Padahal kalau renovasi itu sebenarnya tugasnya yang punya kontrakan, tapi di sini saya yang renovasi sendiri, saya mengeluarkan biaya sendiri. Hanya kita sebagai penyewa meminta izin ke yang punya kontrakan untuk melebarkan warung saya ini dengan syarat, dengan syarat kita itu tidak boleh menambahkan bangunan atau memperbesar bangunan ke depan atau ke samping ya. Kita hanya diperbolehkan menggunakan bangunan awal, hanya mempercantik aja, karena itu sudah peraturan dari komplek perumahan sini ya. Jadi atap itu tidak boleh ditambahin ke depan, dan kita juga tidak boleh menambahkan bangunan lagi ke depan ya. Kita hanya merapikan saja atau menambahkan pintu saja yang memang sudah dari awal sudah seperti itu bentuknya ya teman-teman. Kemudian keuntungan selanjutnya setelah direnovasi ini yaitu gampang dalam hal penutupan warung ya, atau closing warungnya ya teman-teman, karena biasanya itu kalau saya mau closing itu pakai acara angkat-angkat galon dan sebagainya. Tetapi setelah direnovasi ini kita tidak perlu mengangkat galon ya teman-teman, karena memang galonnya posisinya sudah di dalam dan itu tidak mengganggu pintu saat kita tutup warung ya teman-teman. Ada keuntungan, pasti ada kerugiannya atau minusnya ya teman-teman. Dan minusnya kalau posisinya seperti ini memang rawan pencurian ya teman-teman. Kita harus benar-benar mengawasi pembeli ya, walaupun usaha kita ini masih kecil, tapi kalau satu barang aja yang hilang itu merugikan kita ya. Supermarket aja itu menghindari banget yang namanya pencurian, apalagi kita yang usahanya masih kecil seperti ini ya teman-teman. Satu produk aja hilang itu sangat-sangat sayang banget, dan itu bisa banget membuat usaha kita itu justru tidak berkembang ya teman-teman. Oleh karena itu, kalau mempunyai warung sembako yang posisinya baru seperti saya gini, jadi pembeli itu bisa ambil produk sendiri. Kita kalau belum mempunyai CCTV ya kita wajib banget ya untuk mengawasi, ekstra pengawasan. Seperti saya biasanya kalau siang-siang saya jaga di kasir, dan nanti ada ipar saya jaga di depan ya. Jadi kalau ada pembeli yang datang, ada ipar saya yang selalu mengawasi dan membantu mengambilkan produk yang mereka inginkan. Dan kalau ada yang nanya ini, apakah saya ada niat untuk pasang CCTV? Ada banget teman-teman, saya ada banget kepinginan untuk pasang CCTV. Itu juga sudah saya diskusikan dengan suami, dan suami juga
ada planning untuk pasang CCTV, tapi belum tahu ya kapannya, karena kita juga renovasinya kan belum 100% selesai. Kita lihat nanti setelah sudah selesai finishing, sudah selesai 100% renovasinya, kita akan lihat posisinya yang bagus kira-kira seperti apa untuk pasang CCTV ya. Memang warung kita ini masih kecil, mungkin ada yang komen ya nanti warung kecil aja masih sudah mau pasang CCTV. Itu penting banget teman-teman, walaupun sekecil apapun usaha kita, kalau memang diharuskan pasang CCTV silakan pasang aja. Karena memang CCTV itu kan penting ya teman-teman, untuk membantu kita mengawasi tempat usaha kita, dan juga bisa apa ya, untuk jaga-jaga aja ya teman-teman. Jadi mau sebesar apapun tempat usaha kalian, mau itu dipasang tempat usaha maupun itu dipasang di tempat kontrakan atau di rumah kalian, itu tidak masalah ya teman-teman, karena memang fungsinya itu menjaga keamanan ataupun sebagai pengawas keamanan di tempat usaha kalian ataupun di rumah kalian. Dan untuk tujuan saya renovasi warung ini juga banyak banget ya teman-teman. Salah satunya karena memang bulan 1 ini saya ada planning untuk pulang ke Batam, ke kampung saya. Jadi warung ini nanti tetap buka, yang jaga itu ada ipar saya. Jadi saya itu mempermudah dia ya saat closing ataupun opening warung. Karena kalau masih menggunakan pintu yang lama, kasihan banget ya teman-teman, harus angkat-angkat barang seperti galon, gas, kemudian rak untuk pajangan jajanan. Itu kan semuanya kemarin kalau posisi masih warung yang lama kita harus angkat-angkat ya. Itu akan merepotkan dia, kasihan banget. Dan kemungkinan juga nanti setelah saya pulang ke Batam, adik kandung saya juga mau ikut di sini ya, mau bantu-bantu di warung saya. Jadi untuk lebih simpel dan juga salah satunya mempermudah saya nanti di saat bulan Ramadan atau pas Lebaran ya teman-teman. Ini memang sudah planning saya, karena saya tuh punya keinginan di saat Lebaran tahun depan saya ingin renovasi warung ini. Jadi mempermudah nanti saat ada pembeli yang akan belanja ya, karena pengalaman Lebaran tahun kemarin itu saya itu ribet banget. Salah satunya itu harus menyiapkan barang-barang yang mereka ingin beli, kemudian ada lagi yang mau pesen ini, sedangkan saya hanya sendirian. Suami juga sibuk mengurusi warung kopi ya waktu itu ya. Jadi itu ribet banget. Jadi memang sudah saya planningkan dari jauh ya, berusaha untuk menyisihkan sedikit penghasilan untuk bisa merenovasi warung ini ya teman-teman. Alhamdulillah yang punya warung juga bersahabat banget dan mendukung banget ya untuk renovasi tempat ini. Yang penting renovasinya rapi, tidak membuat bangunan aslinya rusak juga ya teman-teman. Sekian dulu ya teman-teman video hari ini dari saya. Ini hanya sedikit cerita-cerita mengenai warung saya yang baru saya renovasi ya, walaupun belum 100% jadi. Mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat kalian dalam membuka usaha, dan semoga usaha kalian kedepannya makin lancar, makin banyak pelanggan, dan makin sukses. Sampai ketemu di video-video selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Baru juga 55.500. jajan permen. Udah ya, nggak boleh jajan permen lagi, oke? Oke. Oh, lagi musim batuknya. Be, angsulan. Kedap sandakeun China. Os dek, os. Be. Ini udah, ini 4. Be. Kanon. Ini permen ini 1. Pada kantonganmu, kantongan lah ya. Ini permen ini 2, ininya 2. 3.000, 2.000. Terus sarang naon deui tadi? Udah. Permennya 2 berarti. Iya, enggak, ininya permen eta 2 gitu. Enggak, oh yang itu 1. Eta nu mana? Iya, tinggalnya iya wah. Mana enggak kelihatan Bu? Ini. Yang ini Oh, 2, yang makanya. ini 2 gitu. Tambah 2 berarti 4.000. Ya 2.000-an.
tambah 4.000 2.000 15. Itu tuh sabaraan 6.000 berarti itu. Ya. Ainu ieu permen lipstik 2.000. 2.000-an. Iya 1.000-an. 1.500-an. Oh 1.500. Mohon. Ini cangkangnya nih. Mohon. 7.000 angsuran. Atur mohon. Ya.